Ini Pak Deden sudah hadir. Pak Deden bisa dimulai ya? Halo, Pak Deden. Iya Pak. Kita mulai ya hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Kang Salajengna, mangga Pak Deden dipersilahkan. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum sistem operasi. Sebelum mulai, seperti biasa, coba diaktifkan dulu kameranya. Oke, gitu deh. Nah, biar kelihatan kan kalian benar-benar kuliah. Oke, langsung saja ya. Untuk praktikum kali ini kita akan coba bentar. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan coba praktikum bagaimana mengimplementasikan penjadwalan dan juga penanganan trip pada sistem operasi. Nah, untuk tool yang kita gunakan adalah namanya OS Simulator ya. Saya coba share screen. Sudah muncul share screen saya? Sudah, Pak. Oke, silakan ya. Kalau yang udah di-download, terima kasih. Kalau yang belum, silakan download dan install dulu aplikasinya. Namanya OS Simulator. Sudah pada diinstal semuanya programnya? Ini aplikasinya sangat ringan, jadi tidak terlalu memakan resource. Silakan diinstal dulu. Nanti kita praktikum bareng-bareng. Silakan udah diinstal semuanya? Sudah, Pak. Oke. Jadi saya coba jelaskan dulu sekilas tentang aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sengaja dibuat untuk sebagai simulator bagaimana operating system itu menangani atau berjalan menangani proses dari mulai dia menerima hasil compile program, nanti ke memori, dieksekusi sampai nampil di monitor atau output. Oke, pada praktikum kali ini kita akan coba pertama bagaimana penjadwalan, contoh penjadwalan program dan juga penanganan thread. Untuk itu kita akan coba buat program sederhana ya, di sini. Kita untuk buat program masuk ke compiler sini ya. Kita buat program di sini. Kita buat 3 program ya. Programnya yang paling sederhana. Silakan diikuti ya, untuk untuk 3 program ini. Untuk 3 program ini kita akan coba buat program sederhana. Kita buat 3 program ya. Programnya yang paling sederhana. Silakan diikuti ya, untuk 3 program ini. 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 Silakan diiku
Ya, ini semuanya diusahakan pakai laptop ya. Silakan diikuti ya. Kita bikin program sederhana sih. Jadi kita akan buat 3 program, kemudian kita coba antrikan ke memori, kemudian kita jalankan ya. Nah, programnya cuman ini aja ya. Jadi kita buat 3 program. Program pertama tulisannya program ke-1. Nah, program kedua nanti kita tulis program kedua, dan ketiga kita tulis program ketiga. Silakan ditulis dulu, kemudian kita set di sini base address-nya kita uncheck dulu. Kemudian kita pilih base address pertama di 100. Kemudian kita klik type compile, kemudian compile. Nah, sudah ya. Silakan. Sudah dicoba programnya? Gimana, ada kendala? Silakan. Apa sudah bisa? Coba saya pengen tanya nih, pengen lihat. Coba Muhammad Apian. Coba share screen. Kebetulan saya di HP Pak, laptopnya lagi masuk servis, Kayak yang lain. jadi nge-record sendiri ini. Oh ya, oke. Nur Malik Pajar, coba lihat. Halo, Nur Malik Pajar. Ya Pak. Coba saya screen. Oke, siap, makasih ya. Saya ingin memastikan aja kalian tuh benar-benar mengikuti. Oke, terima kasih Jar. Sudah Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nanti siap-siap ya, semuanya akan saya tanya secara random. Oke, kalau ketika sudah di-compile ya, kemudian load to memory. Oke, ketika sudah load to memory, sekarang kita balik lagi ke program yang kedua. Program kedua tinggal ganti ini aja. Program 2 ini program kedua. Nah, tapi di sini base address-nya jangan 100, ganti ya. Jadi misalkan 200. Kemudian compile ulang. Kemudian load to memory lagi. Sampai program yang ketiga. Program yang ketiga base address-nya 300. Compile, load to memory. Seperti ini. Sehingga di list program sekarang ada 3 program. Oke. Udah bisa semuanya? Bisa mengikuti atau ada yang ketinggalan? Halo? Bisa Pak. Oke, sekarang kita coba. Kalau sudah ya, pertama pastikan di sini muncul 3 program yang tadi ya. Jadi program tadi ya yang kita tulis dengan bahasa programming, ketika masuk ke memory itu dikonversi ke dalam binary code seperti ini. Ya. Bisa binary code atau hexacode. Nah, jadi yang dieksekusi sama prosesor itu bentuknya itu perintahnya binary code seperti ini. Nah, itu kemudian ngantri di memori di sini. Di sini ada address-nya, kemudian ada instruksinya, kemudian ada base
ininya base address-nya ya. Nah, kemudian ketika sudah ngantri ini, program ini belum jalan karena dia belum dieksekusi sama prosesor. Nah, caranya kita coba antrikan ke antriannya. Nah, caranya masuk ke OS 0 di sini. Nah, seperti kita ketahui di proses penanganan proses itu ada 3 kategori. Ada ready, ada running, ada waiting proses. Nah, untuk proses yang akan dieksekusi, ngantrinya di sini, di ready proses. Nah, sekarang kita masukkan ketiga program tersebut ke ready proses. Nah, di sini ada list program yang sudah kita antrikan ke memori. Klik programnya, kemudian create new process. Klik ketiga-tiganya ya, sehingga di proses ini semuanya sekarang sudah ngantri. Oh ya, sebelumnya untuk melihat hasilnya, balik lagi ke halaman depan, klik input output. Jadi supaya kita mengetahui tampilan di layarnya seperti apa. Oke, di sini sudah. Jadi pastikan di ready proses ini ada 3 program yang sudah ngantri untuk siap dieksekusi. Nah, kemudian ketika sudah ready ini, sekarang kita buat scheduler untuk pengeksekusiannya. Nah, seperti kita ketahui, umumnya ada 3 ya, ada FCFS atau Bus Campus Search, kemudian Search Job Bus, kemudian Round Robin. Nah, untuk FCFS mungkin sudah pada tahu ya, jadi ini urutan pengeksekusiannya yang pertama kali masuk ke sini, pertama kali dieksekusi. Kalau SJF yang paling pendek, jadi programnya yang paling ringan, yang paling duluan. Kalau Round Robin, eksekusinya gantian. Oke, sampai sini sudah bisa diantrikan programnya? Halo? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita coba running. Start ya. Oke, sudah ya. Jadi programnya sekarang udah dieksekusi. Karena programnya ini hanya menampilkan tulisan program ke-1, ke-2, dan ke-3, makanya ya yang tampil hanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya. Sebenarnya tujuan dari praktikum ini adalah kita supaya tahu proses sebenarnya seperti apa ya. Oke, sekarang CPU-nya kita coba pelankan ya. Sekarang kita running lagi menggunakan FCFS. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi program pertama masuk ke running proses ya. Dari sini masuk ke sini, dia sedang dieksekusi. Nah, kemudian ketika dieksekusi, dia keluar, masuk lagi program berikutnya, program yang kedua ke sini. Nah, dia dieksekusi. Nah, ketika dia sudah beres, lanjut lagi ke program yang ada di antrian, yaitu program ketiga, dan seterusnya. Jadi urutannya seperti ini ya. Kalau dia ready, dia akan menunggu di sini, kemudian dia akan masuk ke running. Kalau misalkan dia menunggu, masuknya ke sini, ke waiting. Oke, sekarang kita akan coba, nanti kita coba kasih supaya cepat aja. Sekarang kita coba dengan algoritma SJF. Kita masukkan lagi. Oke, untuk SJF supaya ada sedikit perbedaan. Nah, program pertama kita set waktunya ini 3 misalkan ya.
Bentar, maaf. Nah, program pertama kita kasih 3 second di sini. Kemudian program kedua 2 second. Program ketiga 2. Nah, sekarang kita running secara SCM. Oh ya, tadi belum kemasukan yang ketiga ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nih, maaf, ada kesalahan. Jadi ini jangan dirubah ya, ini biarkan dulu aja waktunya. Kita coba sekarang dari urutan masuknya aja ya. Kita coba dari program 3 dulu, program 2, kemudian program 1. Nah, kita coba running secara SCM. Nah, karena ini ketiga programnya itu kompleksitasnya sama, maka yang diutamakan di running adalah tetap yang paling datang duluan ya. Jadi walaupun kita pilih SCM, ini karena programnya mirip-mirip, karena kan ini cuma ganti variabel tulisan ini ya. Jadi tidak sesuai dengan kompleksitasnya, karena kompleksitasnya sama. Kecuali kalau misalkan ada satu program yang misalkan lama gitu ya, untuk membutuhkan waktu lama eksekusinya, maka dia akan dibelakangkan, didahulukan yang paling cepat dieksekusi dulu. Nah, kalau sekarang kita coba round robin, sekarang ya. Kita coba urutannya 3, 2, 1. Nah, harusnya ketika round robin juga nggak terlalu berbeda. Nah, untuk round robin maaf ya. Sebelumnya untuk round robin itu karena ini penjadwalannya itu gantian. Nah, ini ada patokannya itu di sini bisa menggunakan tick atau second. Kita coba 1 tick ya. Nah, harusnya nggak ada perbedaan. Nah, 3 dulu kan, kemudian program kedua, kemudian program ke-1. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba modifikasi programnya. Tunggu dulu ya. Tunggu programnya biar beda ya. Sekarang kita modifikasi programnya, kita bikin pengulangan, terus kita coba secara round robin. Jadi supaya kelihatan perpindahan antara programnya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk perbedaan CFS dan SCF ada perbedaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih. Silakan, ada pertanyaan? Oke, saya akan bertanya nih. Coba ke
perempuan nih. Indah Sri Lestari. Coba siapa yang lihat hasil praktikum yang Indah coba. Indah Sri Lestari coba. Ini ada Pak, share screen ya Pak. Ya, share screen coba. Ntar saya stop dulu. Udah ada Pak. Oke, coba antrikan programnya. Pakai algoritma yang mana ya Pak? Yang first come first served itu. Iya, misalkan contoh itu. Oke, apa ya? Jadi ini hanya masalah urutan pengeksekusian. Sekarang kita coba ganti programnya. Nah, sebelumnya kita kosongkan dulu program yang ada di memorinya. Nah, klik di sini remove all program. Sekarang kita buat baru lagi. Nah, sekarang kita bikin program yang ada loopingnya. Nah, kita ganti lagi di sini. Silakan diikuti. Kita bikin pengulangan ya. Kita bikin 3 program yang masing-masing program ada loopingnya. Nah, misalkan ini program pertama saya mau melakukan looping dari 1 sampai 5. Di sini kita tulis nah, ini program pertama seperti ini. Untuk base address-nya kita set 100 ya untuk program pertama. Silakan ditulis. Kita akan buat 3 program yang masing-masing ada looping. Nah, ini untuk program pertama. Ya, untuk sekarang nih karena mau Jumatan kayaknya mungkin sampai jam 11 lebih ya. Nah, silakan ditulis programnya. Buat 3 program. Program pertama seperti ini. Nah, untuk program kedua tinggal ganti angka ininya. Misalkan ini ya. Ini karena ini 1 sampai 5 berarti ini dari 6 sampai 10 ya. Ini tulis program kedua angka. Kemudian base address-nya ganti jadi 200. Seperti itu ya. Ya, saya ulang lagi, jangan lupa setelah di-compile itu load to memory ya. Saya ulangi lagi, ini dari program pertama. Compile, kemudian load in memory. Kemudian balik lagi program 2, ini dari 6 sampai 10. Base address-nya 200. Oke, sekarang loading memory. Oke, sekarang program ketiga. Program ketiga dari 11 sampai 15. Base address-nya 300. Kemudian load in memory. Silakan dibereskan dulu programnya. Bikin 3 program, jadi sehingga dipastikan di sini ada 3 program. Yang isinya seperti ini. Oh, ini program ketiga salah nih. Program ketiga ini dari 11. Ya, silakan ditulis dulu.
Sudah ditulis semuanya? Gimana? Sudah ditulis? Halo? Halo? Oke, kalau sudah kita coba balik lagi ke OS 0 di sini. Kita sekarang coba antrikannya dari program pertama. Program 3. Nah, sekarang kita gunakan algoritma round robin dengan waktunya satu tik ya. Sekarang kita lihat perbedaannya ya. Harusnya kan kalau algoritmanya FCFS itu program harusnya pertama karena kita yang dipanggil pertama program 1 berarti akan menampilkan angka 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan program 2, 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, karena kita gunakan round robin urutannya enggak seperti itu ya. Kita coba lihat. Tunggu. Oke, kenapa baru muncul? Nah, ini ya, baru muncul. Oh ya, saya terlalu lambat ini ya. Ininya set ke ini aja supaya cepat. Saya stop aja dulu ya, terlalu lambat ini. Oke, terus ini lebih cepat nih. Oh, ini tadi yang di atas itu yang antrian yang sebelumnya masih ada. Nah, ini dari baris ini ya, yang tadi mulainya. Oke ya, kita bisa lihat di sini ya, di program ke-1, kemudian program kedua, program ketiga. Beda halnya kalau kita antrikan secara FCFS, hasilnya nggak seperti ini. Maaf, saya coba FCFS. Kalau CPS seperti ini. Oke, itu tadi masih yang tadi. Nah, kalau CPS urutannya seperti ini. Di program pertama dibereskan dulu, lanjut ke program kedua, kemudian lanjut ke program ketiga. Nah, karena kita pakainya round robin, jadi pertama program 1, baris ke-1, lanjut ke program 2, program kedua looping pertama, kemudian program ketiga looping pertama. Setelah itu balik lagi ke atas. Kita ganti ke loopingnya di sini. Kita antrikan lagi. Bukan, beda ya. Ini program 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bisa sampai di sini dulu sedikit hari ini dan berlangsung hukum dan kriminal yang ini dan masih hati terhadap ajar kita tidak
Semua ini Anda dapat menyaksikan berita menarik lain selamat siang. Saya Angga Edwin. Oke. Gimana, udah bisa dicoba yang round robin? Saya coba bertanya ke Indri, coba Indri Nur Petrani. Halo Indri. Saya pengen lihat coba yang kamu ketik, coba lihat. Coba share screen ya. Udah sampai mana? Udah di running Pak, yang round robin. Coba lihat. Ini Pak. Oke, sip ya. Oke, makasih. Sekarang kita lanjutkan lagi, satu lagi ya, ke trade ya. Nah, kalau round robin itu hanya algoritma untuk menjadwalkan mengeksekusi perintah. Nah, kalau trade itu sekumpulan perintah. Nah, bisa saja di dalam, kalau ini kan satu program dieksekusi, satu program, satu batch itu ya, satu perintah. Nah, kalau trade itu kita bisa dibuat satu program terdiri dari beberapa trade dan itu bisa jalan bareng ya trade-nya tuh. Nah, sekarang akan kita coba membuat trade ya. Kita coba buat trade. Nah, kita buat program baru di sini. Kita buat program baru ya. Programnya masih sederhana. Kalau tadi kita buat 3 program, sekarang hanya buat satu program tapi 3 trade. Nah, kita buat trade pertama. Nah, trade pertama kita bikin sama aja ya. Menampilkan angka 1. Nah, seperti ini ya. Jadi yang muncul di kalian layar itu, layar OS simulator. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kita buat 3 trade di sini ya. Ini trade pertama, kemudian kita buat trade kedua.
Ya. Ini. Ya, ini ya. Ini ya, aneh. Nah, ini ya programnya. Oh ya, ini karena ini apa sintak ya, jadi nggak boleh kita ganti. Oh ini kelewat. Nah seperti ini ya. Oke silakan. Jadi programnya seperti ini. Jadi kita punya 3 thread. Kemudian kita panggil threadnya di sini. Sebenarnya urutan manggilnya thread 1, 2, 3. Tapi kita akan menjadwalkan pemanggilan thread ini secara round robin. Kemudian kita load ke memori ya kalau sudah. Oh ini udah tadi ya, udah saya load. Nah sebelumnya ini kita kosongkan dulu ya penjelasan di sini supaya aman. Jadi kita coba compile ulang. Kemudian load ke memori. Oke, sudah. Oke, sudah beres semuanya. Sebelum ini sudah mau jumatan. Ada lagi ya. Silakan, ini udah diketik. Jadi kalau mau cepat di copy aja tadi ya.